Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kala Buswinasari, NPM saya 237555075. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang akuntansi belanja, barang, jasa, beban, dan persediaan dalam akuntansi sektor publik. Yang pertama, kita akan membahas definisi belanja barang dan jasa. Belanja daerah adalah semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi saldo anggaran lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya oleh pemerintah. Sedangkan belanja sendiri adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurangan nilai kekayaan bersih. Klasifikasi belanja. Menurut Permendagri nomor 64 tahun 2013, belanja dikelompokkan sebagai A. Belanja operasi, yaitu belanja yang digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintah yang meliputi belanja barang atau jasa, seperti yang pertama belanja pegawai, yaitu belanja untuk membiayai remunerasi dan tunjangan bagi aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah daerah. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran untuk penggandaan barang habis pakai atau konsumsi yang mendukung kegiatan operasional harian. Yang ketiga, belanja bunga, yaitu pengeluaran untuk membayar bunga atau pinjaman atau utang pemerintah daerah. Yang keempat, belanja subsidi, yaitu dana yang diberikan kepada badan usaha seperti BUMD atau individu untuk menutup sebagian biaya produksi guna menjaga kesejahteraan masyarakat. 5. Belanja hibah, yaitu pemberian dana barang atau jasa kepada pihak lain tanpa imbalan langsung untuk mendukung kegiatan operasional seperti pendidikan, kesehatan, atau lingkungan. Dan yang terakhir adalah bantuan sosial, yaitu pengeluaran untuk memberikan bantuan langsung kepada masyarakat atau kelompok rentan guna mengatasi kesulitan sosial, ekonomi, atau bencana tanpa mengharapkan imbalan. B. Belanja modal, yaitu pengeluaran kas pemerintah untuk memperoleh aset tetap baik berupa perbaikan jalan, belanja modal, kendaraan, ataupun irigasi. C. Belanja tak terduga, yaitu belanja anggaran yang disediakan untuk mengantisipasi pengeluaran yang tak terduga seperti adanya bencana alam yang tidak terduga tapi pemerintah daerah harus hadir di sana dan mengeluarkan biaya yang tak terduga. Prinsip pengakuan dan pengukuran. Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening kas umum daerah, pengeluaran melalui bendahara pengeluaran. Pengakuan belanjanya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran yang disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi pembendaharaan. Koreksi atas penerimaan belanja yang terjadi pada periode dicatat sebagai pengurangan belanja. Apabila diterima pada periode berikutnya, koreksi belanja dicatat sebagai pendapatan lain-lain LRA. Selanjutnya kita akan membahas definisi beban. Beban sendiri di sini adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset. Timbulnya kewajiban menurut PP nomor 71 tahun 2010. Klasifikasi beban pun di sini ada 4. Yang pertama itu ada beban operasi, yaitu beban pegawai, beban barang, beban bunga, beban subsidi, beban hibah, beban bantuan sosial, beban penyusutan aset tetap, beban penyisian piutang, dan beban lain-lain. Yang kedua beban transfer, yaitu beban bagi hasil pajak, beban bagi hasil pendapatan lainnya, beban transfer bantuan keuangan ke pemerintah daerah lainnya, beban transfer bantuan ke desa, beban transfer bantuan keuangan lainnya. Yang ketiga beban operasional, yaitu beban yang sifatnya tidak rutin,
Misalnya, berasal dari defisit penjualan aset melancar, defisit penyelesaian kewajiban jangka panjang, defisit dari kegiatan non-operasional lainnya. Dan yang terakhir itu beban luar biasa, yaitu untuk mencatat beban atas kejadian luar biasa yang termasuk tidak diramalkan pada awal tahun anggaran, tidak diharapkan berulang-ulang, dan kejadiannya di luar kendali pemerintah. Prinsip pengakuan dan pengukuran beban sendiri yaitu diakui saat timbulnya kewajiban saat terjadi peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Yang kedua, terjadi konsumsi aset saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban atau konsumsi aset non-kas dalam kegiatan operasional pemerintah. Yang ketiga, terjadi penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa saat terjadi penurunan nilai aset sehubung dengan penggunaan aset bersangkutan. Dan yang terakhir, koreksi atas beban terjadi pada periode berjalan, dicatat sebagai pengurangan beban pada periode berjalan. Selanjutnya kita membahas definisi persediaan. Di sini persediaan sendiri adalah aset dalam bentuk barang atau perlengkapan yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah atau barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam kurun waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan. Contoh persediaan antara lain, persediaan alat tulis kantor, persediaan benda akun, persediaan bibit, persediaan pupuk, persediaan bahan pembersih, persediaan bahan bangunan, dan persediaan amunisi. Prinsip pengakuan dan pelaporan persediaan sendiri yaitu yang pertama, persediaan dinilai dengan perhitungan fisik pada akhir periode. Yang kedua, persediaan berasal dari pembelian, maka dinilai berdasarkan biaya perolehan. Yang ketiga, persediaan yang diperoleh dengan memproduksi sendiri, maka dinilai berdasarkan biaya standar. Yang keempat, persediaan yang diperoleh dengan cara lain seperti hibah atau rampas dinilai sebesar nilai wajar. Dan yang terakhir, saldo persediaan tersebut harus dihitung berdasarkan harga pembelian terakhir. Selanjutnya kita akan membahas contoh soal dari pembelian persediaan secara tunai dengan metode pembayaran tunai. Pada tanggal 1 Januari 2024, pemerintah Kabupaten XYZ membeli persediaan alat tulis senilai 50 juta secara tunai dari supplier untuk keperluan operasional kantor. Persediaan ini dicatat sebagai aset tetap hingga digunakan. Pada akhir bulan, 10 juta dari persediaan digunakan untuk kegiatan harian, sehingga diakui sebagai beban. Di sini kita akan menjelaskan bagaimana cara penjurnalan penyesuaian pada pembelian persediaan secara tunai. Jurnal pembelian persediaan 1 Januari 2024 adalah persediaan barang 50 juta di debit dan kas 50 juta di kredit pada pembelian persediaan secara tunai. Selanjutnya, belanja barang secara kredit dengan pengakuan beban metode pembayaran kredit. Pada tanggal 15 Februari 2024, instansi pemerintah Provinsi ABC memesan obat-obatan senilai 100 juta dari distributor untuk puskesmas. Barang diterima pada tanggal tersebut, tetapi pembayaran ditangguhkan 30 hari secara kredit. Pada akhir bulan, seluruh obat digunakan untuk program kesehatan masyarakat, sehingga diakui sebagai beban penuh. Untuk jurnal penerimaan barang pada tanggal 15 Februari 2024 adalah persediaan barang di debit 100 juta dan hutang usaha 100 juta di kredit. Dan yang terakhir, kita masuk ke contoh soal belanja modal dengan pembayaran cicilan, metode pembayaran cicilan. Pada tanggal 1 April 2024,
pemerintah kota DEF membeli peralatan kantor senilai 200 juta untuk belanja modal. Pembayaran dilakukan secara cicilan 50% di muka, tunai 100 juta, dan sisanya 2 kali cicilan 50 juta. Masing-masing pada 1 Mei dan 1 Juni 2024. Peralatan ini dikapitalisasi sebagai aset tetap dan diasumsikan tidak ada depresiasi dalam periode ini. Pada akhir Juli, tidak ada penggunaan yang signifikan tapi diakui sebagai belanja modal. Untuk jurnalnya, pada tahun awal dengan cicilan 1 April 2024 adalah aset tetap peralatan di debit 200 juta dan kas di kredit 200 juta. Sekian presentasi dari saya. Kalau ada kata-kata saya yang salah mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.